Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Bagaimana, sehat Bang Dullah pagi ini di negeri jiran? Alhamdulillah sehat. Iya, mantap ini. Sehat. Bang Dullah, ini apa ya? Negeri kita ini ndak kering-kering ya dari berbagai isu ya. KPK rangkap jabatan ke Danantara menjadi sorotan yang luar biasa hari-hari terakhir ini. Juga yang yang daftar pendaftaran kekayaan pejabat negara LHKPN sampai hari ini, bahkan kalau tidak salah wakil ketua DPR pun belum daftar. Ada 16.000 penyelenggara negara. Ini manfaatnya untuk apa ini, Bang Dullah ya, LHKPN ini? Apakah bisa menjadi sebuah cerita di balik ini? Dan juga apa komentar Bang Dullah terhadap bangsa Palestina ketika presiden kita lagi berkeliling nih sekarang ya di Turki, katanya luar biasa, membuat sebuah statement yang nampaknya menjadi pembicaraan yang luas. 1.000 korban perang atau warga Palestina yang akan tahap pertama diangkut ke Indonesia. Itu 3 poin. Mungkin ada lagi dari Bang Dullah yang ingin disampaikan, al-kisah lainnya bisa disampaikan pada kesempatan hari yang penuh berkah, Jumat berkah ini. Tafadhol Bang Abdullah ya Mawa. Baik, terima kasih para pendengar Radio Yasin yang dirahmati Allah Taala dimanapun berada. Pertama, di dalam Undang-Undang KPK baik yang asli Undang-Undang Nomor 30.002 maupun yang dipredel oleh Jokowi dalam bentuk mengamandemen Undang-Undang KPK menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu tetap dikenakan ketentuan tentang single salary. Single salary itu artinya bahwa orang KPK itu cuma 1 gaji, tidak boleh 2 gaji, seperti itu. Ini saya pribadi misalnya, ketika masih di KPKPN, sebelum di KPK, saya menjadi dosen terbang di Akademi Dakwah Singapura, dan itu masih dibenarkan. Jadi saya 3 bulan sekali terbang ke Singapura mengajar, dan saya terima honor dari Akademi Dakwah Singapura, dan juga saya terima gaji dari KPKPN. Tapi begitu sudah di KPK, sudah ditetapkan single salary, maka kemudian saya sudah tidak bisa mengajar lagi di Singapura. Begitu juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan diundang sebagai ustadz misalnya, atau sebagai narasumber kegiatan, maka kemudian ketika mereka dalam acara diskusi itu menanyakan kasus korupsi, dan kemudian saya menjelaskan tentang kasus korupsi, maka pada waktu saya berstatus sebagai penasihat KPK, sehingga air yang disediakan, minuman yang disediakan juga saya tidak minum, dan apa segala macam, karena saya menjalankan tugas sebagai penasihat KPK, seperti itu. Oleh karena itu, maka itu sampai soal-soal yang seperti ini. Jadi kalau misalnya sekarang pimpinan KPK atau pejabat KPK menjadi pengawas di Danantara atau di mana saja, itu jelas melanggar undang-undang. Satu. Yang kedua, bahwa masyarakat itu menjadi confused, Danantara itu jenis kelaminnya apa? Laki-laki, perempuan, atau banci? Seperti itu. Sebab apa? Kalau misalnya orang mengatakan bahwa atau pemerintah mengatakan, atau Menteri BUMN atau siapalah mengatakan bahwa Danantara itu sama dengan Temasek, maka kemudian Temasek itu pure 100% itu adalah PT kalau di Indonesia. Tuan Guru ya? Ya. Tuan Guru, Pak Guru. Nah, pokoknya tulisannya. Halo, iya. Temasek itu kalau di Indonesia itu PT. Temasek itu kalau di Indonesia PT. Jadi itu sepenuhnya swasta. Kalau Danantara ini kan bukan PT. Bukan PT. Kemudian kalau misalnya mengikuti yang pola di Malaysia, kalau Malaysia punya itu
pure 100%. Sementara dana antara ini tidak pure 100% punya pemerintah, karena ada juga bank-bank masuk di situ. Bank-bank masuk di situ. Jadi ini tidak jelas jenis kelaminnya, dan itu berbahaya sekali. Kalau orang tidak jelas jenis kelaminnya, maka kemudian itu jadi masalah satu. Sehingga akhirnya kemudian konon katanya supaya kemudian diawasi, maka kemudian ada KPK. Tapi itu melanggar undang-undang, karena KPK itu tidak boleh rangkap jabatan apapun, sekecil apapun itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu maka kemudian ini yang dilakukan atau saya lakukan, baik oleh pemerintah, baik oleh Prabowo, baik oleh Menteri BUMN maupun KPK sendiri. Nah, saya khawatir KPK itu setuju karena ketua KPK dan salah seorang wakil ketua KPK itu masih orang Jokowi, sehingga itu kemudian diperintahkan. Sementara dalam struktur personalia di Danatara, kita lihat situ berapa orang Jokowi, punya anak, punya kemenakan, punya apa, dan seterusnya di situ. Sehingga saya khawatir bahwa ini adalah Danatara bukan proyeknya pure proyek Prabowo, tapi pure atau setidak-tidaknya campur tangan Jokowi di dalam Danatara itu, sehingga kemudian tetap saja Jokowi eksis dalam bidang bisnis dan ekonomi. Oleh karena itu saran saya kepada KPK, segera tarik diri daripada lembaga apapun termasuk Danatara, dan kemudian saya minta agar supaya Dewan Pengawas KPK melakukan tindakan sesuai dengan konstitusi yang dipunyai oleh KPK untuk memberikan proses pemeriksaan terhadap pimpinan KPK atau siapa saja yang menjadi pengawas di Danatara. Itu satu. Yang kedua, soal laporan harta pejabat. Laporan harta. Jadi laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu disebutkan bahwa seorang penyelenggara negara harus melaporkan LHKPN-nya sebelum, selama, dan sesudah. Jadi 3 kali. Jadi sebelum itu misalnya caleg, calon bupati, gubernur, wali kota, capres, cawapres. Itu sebelum pemilu, sebelum pilkada atau sebelum pilpres harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Setelah terpilih dan dilantik, melaporkan lagi. Dan ketiga, setelah selesai masa jabatan, itu melaporkan lagi. Tapi juga sewaktu-waktu jika terjadi perubahan signifikan terhadap harta kekayaannya, dia juga harus laporkan ke KPK. Misalnya, karena dia sebelum jadi anggota DPR, kampanye, kemudian kekurangan duit, harus bayar sana, bayar sini, maksud itu dia jual mobil. Atau dia jual satu rumahnya, karena dia punya rumah banyak di situ. Nah, berarti terjadi perubahan signifikan. Ketika dia terpilih, maka dia harus laporkan bahwa ada perubahan kekayaannya. Mungkin rumah, dia jual rumah kontrakan, dia jual, atau mobil dia jual, seperti itu. Nah, sampai kemudian sudah selesai, itu batas maksimal itu 5 tahun. Jadi sudah pensiun, selesai masa jabatan, sampai 5 tahun dia wajib 5 tahun. Kalau tidak, KPK kejar seperti itu. Ada pengalaman saya ketika saya masih di KPKPN, anggota MPR dari Walubi itu, dia katakan bahwa dia tidak mau melapor karena dia anggota MPR, tidak ada proyek apa. Kalau DPR ada proyek apa segala macam. Terus kemudian saya telepon dia bilang, Pak, saya kan bukan DPR yang punya proyek apa segala macam. Sehingga saya bilang, Bu, Ibu tidak melapor sampai Ibu berhenti 5 tahun, tetap saya kejar Ibu, karena undang-undang mengatakan sampai 5 tahun, 5 tahun setelah selesai. Ya, betul. Nah, akhirnya dia laporkan juga seperti itu. Nah, jadi substansi dari LHKPN itu adalah agar supaya kemudian KPKPN atau KPK itu bisa mengikuti proses atau melihat apakah ada potensi korupsi, kolusi, nepotisme daripada caleg atau anggota eksekutif apapun. Jadi prinsip dari LHKPN itu, pemerintah undang-undang tidak melarang orang
punya kekayaan, tidak. Jadi tidak seperti komunis misalnya, tidak boleh punya kekayaan apa segala macam, semua diatur negara. Tidak, boleh, tapi cara memperoleh kekayaan itu dan kemudian cara menggunakan kekayaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu filosofinya. Kalau berdampingan dengan undang-undang perampasan aset bakal keren ini harusnya ya Bang Dullah ya, begitu ya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa undang-undang perampasan aset itu kalau itu disahkan oleh DPR itu tanda-tanda kiamat. Kenapa? Karena yang paling takut itu anggota DPR karena mereka jadi sasaran dari KPK karena harta-harta mereka itu kan harus menjelaskan dapat dari mana rumahnya, dapat dari mana mobilnya, dapat dari mana apa segala macam. Itu kan jelas sekali seperti itu. Nah, sehingga begitu maka kenapa mereka takut melaporkan itu karena problemnya. Jadi pengalaman saya 4 tahun di KPKPN, kalau dia punya harta itu bersih, dia langsung laporkan. Kalau dia punya harta tidak bersih itu problem. Biasanya itu tanah, kemudian rumah, kemudian istri dan seterusnya. Dulu ada waktu presiden kan punya istrinya 3 atau 4 kan dulu itu. Terus yang dilaporkan cuma 1. Jadi waktu ketemu dengan saya sambil ngeledek, Pak, kok cuma lapor 1 saja, yang tua, yang kedua, ketiga nggak dilapor. Dia ketawa, dia bilang seperti itu. Kan itu juga kekayaan kan, istri 2, 3, 4 kan juga kekayaan harus dilapor. Tapi seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka bisa saya mengerti kenapa anggota DPR itu masih banyak yang belum laporkan kekayaan. Tapi KPK harus memberikan peringatan karena ada batas waktunya. Jadi itu paling lambat itu 6 bulan. Paling lambat 6 bulan itu kalau tidak melaporkan harta kekayaannya maka bisa diproses. Namanya itu pemeriksaan khusus. Nah, kemudian dipanggil oleh KPK. Bisa, kenapa tidak melaporkan dan lain-lain. Itulah persoalan LHKPN seperti nampaknya itu. Memang kiamat sudah itu dekat, Bang Dullah. Tadi kan tanda-tanda kiamat katanya. Kayaknya tanda-tanda kiamat memang sudah banyak, Bang Dullah ini. Udah gempa di Depok kemarin tuh. Di kampung Bang Dullah sudah ada gempa dari Bogor itu kan, karena gunung gede juga udah batuk-batuk. Iya, itu luar biasa. Di Arab Saudi itu betul. Taif itu tiba-tiba ada salju, kan aneh juga. Di padang pasir ada salju seperti itu. Sudah itu kemudian kalau saya ingat ada hadis bahwa tidak kiamat sebelum Yahudi masuk Mekah dan Madinah. Itu ada hadis, pernah saya baca begitu. Nah sekarang kan Yahudi udah masuk kan, jadi berarti tanda-tanda kiamat sudah banyak dekat. Perwakilannya sudah masuk di sana, betul. Nah dalam konteks masyarakat Gaza ini Prabowo saya tidak mengerti apakah karena semangat dulu seperti Kopassus yang bisa kemudian bergerak cepat atau karena ini dorongan dari pihak tertentu. Sebab apa? Narasinya untuk mengungsikan orang dari Gaza itu adalah memang strategi Trump. Trump kan mengatakan bahwa Gaza itu akan dibersihkan. Kemudian Gaza akan dibangun kembali. Karena itu ditawarkan oleh orang-orang para prajurit syuhada itu, ditawarkan sekian miliar rupiah, sekian triliun rupiah apa semacam ditempatkan. Mereka nggak mau, mereka tetap lahir di situ, besar di situ, mati di situ, seperti itu. Jadi kalau misalnya Prabowo mau menampung atau mengambil orang-orang Gaza itu ditampung di Indonesia atau di mana, berarti mengikuti strategi Trump agar supaya Gaza itu bersih daripada Hamas, sehingga kemudian Trump bisa kemudian membangun proyek baru. Jadi itu proyek bisnis lagi kan. Jadi seperti kasus Irak, kasus Suriah dihabisin, kemudian Amerika yang bangun minyaknya, diambil alih. Itu kan proyek bisnis seperti itu. Karena sekarang itu kan Amerika atau Rusia atau negara-negara besar itu kalau tidak ada perang itu repot mereka, karena akan terjadi pengangguran besar-besaran karena pabrik senjata tidak bekerja, pabrik senjata tidak produksi, maka kemudian mereka bisa kemudian menjadi kewalahan. Oleh karena itu harus ada perang, harus ada persoalan dalam negara apapun sehingga mereka bisa berperang untuk bisa intervensi. Setelah itu kemudian terjadi pembongkaran, kemudian harus direhabilitasi pembangunan, maka mereka juga yang harus membangun dan seperti itu. Jadi oleh karena itu saya menyarankan agar supaya
Prabowo kalau mau berprestasi untuk Indonesia, berterima kasih kepada Palestina, karena Palestina pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945, maka harus meyakinkan negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab agar supaya bersama-sama melakukan blokade kepada Amerika, blokade kepada Israel. Apalagi misalnya sekarang Trump mengatakan Indonesia itu 32% ekspor. Sedangkan Singapura cuma 10%. Saya ditanya kenapa Singapura cuma 10%, Indonesia 30%. Ya Singapura itu kan perwakilan Israel di Asia Tenggara. Jadi itu kongco dia otomatis seperti itu. Nah, kita ini kan sasaran daripada Israel, daripada Yahudi dan seterusnya. Karena itu 30%. Malaysia 24% kalau tidak salah. Itu pun juga masih seperti itu. Jadi oleh karena itu maka saya menyarankan Prabowo, ada pidato dia di yang tahun lalu itu bagus, bahwa negara-negara Islam ini harus bersatu. Itu bagus. Dia harus dikembangkan itu, bagaimana agar supaya bersatu sama-sama kemudian bisa membantu Palestina, membantu Hamas. Sering saya katakan Mas Ihsan bahwa kalau 35 juta Jazirah Arab, kemudian Timur Tengah itu lebih 100 juta. Penduduk Israel itu cuma 7,5 juta. Jadi kalau misalnya umat Islam di Arab, umat Islam di Timur Tengah itu bersatu, enggak usah pakai senjata, enggak usah pakai peluru kendali, enggak usah pakai senjata, meludah saja pada waktu yang sama, Israel itu banjir. Seperti itu. Nah, jadi ini persoalan yang disebut Al-Quran wala tafarraqu itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, bersatu dalam segala aktivitas seperti itu, maka itu bisa selesai. Itu soal Gaza. Balik ke dalam negeri, Bang Dullah. Balik ke dalam negeri ya. Saya pernah ketemu seorang tokoh bangsa lah ya, bincang-bincang. Apa yang akan Anda lakukan? Saya tanya ke beliau dengan keadaan bangsa ini. Bangsa luar biasa tajirnya, kayanya. Cukup beberapa tahun. Apalagi kalau undang-undang tadi itu Bang, perampasan aset itu, rakyat suruh foto-foto semua rumah pejabat macam di Vietnam kalau tidak salah itu, ketika lalu lintas itu kacau balau, seluruh rakyat boleh foto yang melanggar lalu lintas, maka dikasih bonus. Wah, itu langsung tertib jalanannya. Apa benar Bang, dia itu mengatakan 3 tahun seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abdullah bin Abdul Aziz kalau tidak salah, ini negeri beres harusnya. Apa Bang Dullah sependapat dengan keadaan Indonesia harusnya demikian? Atau gimana Bang Dullah? Ya, sebenarnya 3 tahun juga kelamaan. Oh, kelamaan. Masya Allah. Iya, karena apa? Kita punya laut itu potensinya adalah 30.000 triliun 1 tahun. Masya Allah. 30.000 triliun 1 tahun. Berarti sama dengan hampir 10 APBN. Itu laut saja. Kemudian kita punya tambang, saya sudah katakan itu adalah 17 jenis tambang terbanyak di dunia. Banyak di dunia. Yang data-data di KPK yang sering saya katakan itu bahwa kalau 17 tambang itu diolah oleh negara, oleh BUMN, BUMD, bukan oleh swasta, maka setiap warga negara dari 280 juta itu setiap bulan dapat 20 juta gratis tanpa kerja. Sementara hutan kita itu hutan tropis yang ketiga terbesar di dunia, yang itu apa aja yang ada di Indonesia, di dunia tidak ada. Ada di Indonesia ada. Kita Mas Ihsan pergi ke dokter dikasih kapsul A, kapsul B, kapsul C, ada macam-macam. Semua itu dari luar negeri, tapi bahan bakunya dari Indonesia. Bahan bakunya dari Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, ini pengalaman saya langsung. Anak saya itu kan biotek, dia dokter biotek kimia. Dia membuat makanan pakan ternak. Pakan ternak. Salah satu bahan utama dari pakan ternak itu adalah telur lalat yang dalam bahasa Latinnya saya lupa. Itu yang lalat itu, Masya Allah, saya baru tahu, luar biasa. Luar biasa dalam surah Ar-Rahman itu 34 kali disebutkan oleh Allah nikmat apalagi yang kamu dustakan dari nikmat Allah seperti itu. Itu lalat itu dia Mas Ihsan, dia hanya bertelur sudah itu mati. Dia hanya hidup untuk bertelur sudah itu mati. Larvanya itu belatungnya itu larvanya ya. Telur lalat itu sebagai bahan pokok bagi pakan ternak. Nah, telur itu diekspor
diekspor ke Eropa, saya lupa Jerman atau Prancis atau Inggris, baru kemudian jadi pakan, baru dikirim ke Indonesia, baru kemudian kita beli dari luar. Begitu. Nah, saya setelah pensiun di KPK, 2 tahun saya pelihara ikan lele. Alhamdulillah 2 tahun itu saya rugi terus. 2 tahun itu rugi. Kenapa? Karena yang mahal itu makannya, betul. Makanan kucing aja dari Australia. Kita bingung ini negeri kan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi itu dari alam kita, dari hutan kita, bahan baku kita apa segala macam. Kemudian diekspor keluar, kemudian datang dalam bentuk kapsul, bentuk obat itu, dan harganya berlipat ganda, berlipat kali, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu saya katakan, ketika Prabowo mengatakan bahwa dia akan selesaikan orang-orang kekurangan gizi seperti itu kan saya sudah pernah ceritakan. Kampung saya itu, bapak saya itu nelayan, tangkap ikan kakap, ikan tongkol apa segala macam. Tapi ibu saya itu pergi jual. Kenapa ibu pergi jual? Karena mau beli beras, mau beli gula, mau beli minyak dan seterusnya. Jadi kami dikasih makan ikan asin yang itu sudah 50% gizinya berkurang. Itulah sebabnya kenapa Papua Barat, Maluku, NTT itu mengalami anak-anak mengalami kekurangan gizi. Karena mereka harus makan makanan yang ikan asin dan seterusnya. Karena itu maka kalau Prabowo menyelesaikan anak-anak Indonesia Timur kekurangan gizi seperti itu, atasi dengan pemberantasan korupsi. Kemudian tidak ada illegal fishing seperti itu. Nah, begitu juga illegal logging, begitu juga illegal mining seperti itu. Jadi soal korupsi. Nah, korupsi itulah yang menjadi puncak. Karena itu sering saya katakan, Prabowo terbitkan Perpu mengaktifkan kembali undang-undang KPK yang lama, sehingga tidak terjadi seperti yang sekarang. Pimpinan KPK menjadi pengawas pada darat, itu tidak akan terjadi. Sehingga dengan begitu, maka meskipun ketua dan wakil ketua, salah satu wakil ketua itu masih orang Jokowi, tapi kalau undang-undang KPK lama, mereka tidak bisa berkutik. Karena penasihat KPK punya otoritas untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan kepada pimpinan KPK melalui pengawasan internal KPK. Dan kita tidak pernah dengar di kepolisian, di kejaksaan, misalnya komisi Kompolnas itu memeriksa Kapolri, bisa belum pernah, atau di kejaksaan, komisi kejaksaan memeriksa jaksa agung belum pernah. KPK pernah. Pengawas internal itu memeriksa ketua KPK, memeriksa wakil ketua KPK, itu biasa di KPK seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka kalau Prabowo memberantas korupsi sampai ke Antartika, nah tidak usah sampai ke Antartika, di Senayan saja, di kabinet saja segera resapel 17 orang yang orang Jokowi itu disingkirkan, kemudian tidak usah lagi wakil-wakil menteri yang banyak. Wakil menteri itu hanya orang dalam negeri, dalam kementerian. Wakil menteri itu harus orang profesional. Nah, siapa orang profesional? Adalah orang yang ada di dalam kementerian itu. Apakah dirjen, apakah direktur, itu yang jadi wakil menteri. Sehingga dia profesional. Sehingga menteri itu kan jabatan politik. Wakil menteri itu bukan jabatan politik. Wakil menteri itu jabatan profesional. Sehingga orang dalam kementerian itu sendiri, maka jabatan menteri dia sibuk dengan politik apa segala macam. Tapi kegiatan internal itu berjalan karena dipimpin oleh wakil menteri yang orang profesional. Apakah dirjen, apakah direktur yang puluhan tahun sudah menguasai ABCD-nya kementerian itu. Nah, kalau itu Jokowi lakukan, maka insya Allah tidak sampai 3 tahun bisa selesai. Coba bisa bayangkan Mas Ihsan, kita tidak perlu pinjam utang. Utang kita tahun sekarang ini tambah nih 250 triliun hari ini. Masya Allah. Iya, kan nanti kan Agustus itu nanti kita bayar utang dengan apa bunganya itu kan 1.000 triliun. 1.000 triliun. Padahal APBN kita kan 3.650, berarti tinggal 2.600. Nah, untuk makan gizi, bergizi, kemudian apa macam bagaimana seperti itu. Nah, maka kemudian utang lagi yang baru kan. Kata Sri Mulyani baru utang baru lagi sekian ratus triliun seperti itu. Nah, itu problem. Jadi utang gali lubang tutup lubang. Gali lubang. Ya, seperti itu. Masya Allah. Bang Dullah, satu lagi boleh tambah Bang Dullah. Itu usia 77 tahun menjelang 80 tahun. Ke Malaysia ini menjadi catatan berita yang belum saya bacakan hari ini. 1,5 juta orang Indonesia akan diharapkan berkunjung untuk wisata kesehatan di sana. Apa Bang Dullah melihat apa yang terjadi dengan kesehatan di Malaysia? Kenapa kok orang jadi tidak
nggak percaya diri berobat di Indonesia, atau karena biaya, kepastian, atau penyambutan, atau terlalu banyak pasien di sini? Bagaimana Bang Dullah melihatnya, Malaysia dan Indonesia? Rumput tetangga lebih hijau nih nampaknya. Kalau silakan Bang. Dari segi dokter, mungkin sama saja, karena banyak juga orang Malaysia yang belajar di kedokteran UI, kedokteran UNAS, kedokteran Semarang, kedokteran Jogja apa. Jadi ilmu kurang lebih sama, bahkan mungkin dokter Indonesia lebih pakar. Tapi persoalannya itu adalah soal pelayanan, soal pelayanan. Jadi pelayanan itu yang membuat perbedaan. Misalnya, ketika saya datang meriksa waktu pengalaman saya masih di Malaysia seperti itu kemudian di dokter swasta, karena dekat rumah jadi saya ke dokter swasta, dia pakai papan tulis, dia tanya apa keluhan saya, maka kemudian dia gambar ini paru-paru, ini gula, dia jelaslah seperti kuliah begitu, sehingga saya kemudian mengerti, oh kenapa saya sakit ini dan seterusnya. Jadi itu bisa sampai setengah jam. Pasien itu bisa sampai setengah jam dilayani. Itu satu. Nah kalau kita di Jakarta ini itu kan paling 5 menit kan, antri sekian banyak orang. Apalagi BPJS dan terus langsung buat resep. Buat resep. Nah di Malaysia itu dokter tidak kasih resep. Itu bedanya. Kenapa dokter tidak kasih resep? Karena orang datang ke dokter itu mau sembuh. Jadi kalau mau sembuh, kasih resep, pergi ke farmasi kan, ke apotek. Kalau ada uang seperti itu. Kalau apotek kan biayanya mahal. Karena itu maka di dokter itu langsung dikasih obat. Nah, obatnya bukan obat yang kelas tinggi, obat yang kelas rendah, supaya kemudian tidak menimbulkan resisten, kan obat penolakan, itu kan racun kan. Betul. Iya, obat itu kan racun. Nah, kalau misalnya obat itu kelas tinggi, racunnya kan tinggi. Nah, kemudian daya tahan sehingga kemudian melahirkan lagi dampak kepada bagian tubuh yang lain. Sehingga begitu, maka kemudian prinsipnya datang ke dokter mau sembuh. Karena itu dia tidak perlu lagi pergi ke tempat lain untuk cari obat dan biaya mahal. Maka seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu IT-nya luar biasa. Saya pernah ceritakan di radio ini beberapa waktu yang lalu bahwa saya kalau menemani istri untuk kontrol, daripada saya dulu nganggur, saya periksa aja ini apa segala macam, gula apa semacam. Terus kemudian saya serahkan kencing itu di situ di bagian laboratorium. Terus saya pergi ke toilet, dari laboratorium ke toilet itu cuma kurang lebih 50 meter. Saya kembali, udah keluar itu hasilnya. Udah keluar itu. Jadi itu kan tidak sampai 5 menit keluar hasilnya. Terus lain waktu lagi saya temani lagi istri ada perubahan ketentuan di Malaysia bahwa berobat ke puskesmas yang berada di tempat di mana tempat tinggal. Jadi sehingga pindah. Nah, kemudian saya temani istri begitu lagi, dan daripada karena tidak bayar kan. Betul. Free semuanya. Pertama kali saya kasih RM1, tapi kemudian dia lihat ID saya, oh tak payah Pakcik setinggi. Kenapa? Udah lansia, jadi tidak fair lagi. Jadi saya pikir daripada nganggur periksa darah, periksa apa segala macam itu. Nah, lantas saya sudah serahkan itu urinnya, saya tunggu di situ. Terus kemudian suster tanya, Pakcik tunggu apa? Saya tunggu hasilnya. Oh tak, di sini udah ke dokter, jadi udah dikirim online. Online jadi langsung. Hasilnya itu udah kirim ke dokter online. Dokter yang terangkat. Ya Allah, ini baru berapa tahun berobat cepat seperti itu. Jadi ketentuan mereka itu adalah bagaimana bisa menyelesaikan satu pasien secepat mungkin. Jadi SOP-nya itu secepat mungkin. Saya biasa tanya mahasiswa tentang kinerja. Kalau misalnya tukang pos itu dihitung kinerja dari apa? Nah, tukang pos kan ketuk stempel itu kan. Betul. Stempel itu. Berapa banyak itu kinerja. Saya tanya mas saya, kalau hari itu tidak ada tukang pos yang tidak ada orang yang datang antar surat, gimana menghitung kinerjanya? Bingung mahasiswa kan. Jadi ternyata di Malaysia itu
bagaimana menyelesaikan satu surat itu berapa menit. Itulah kinerjanya. Jadi bukan berapa banyak surat yang itu, tapi berapa menit satu. Nah, oleh karena itu tadinya 5 menit, maka kemudian menjadi 2 menit, dan kemudian itu tidak lagi, sudah online. Nah, jadi pelayanan itulah yang kemudian sudah itu kemudian mereka meniru pola Jepang. Sebagai bagian penutup. Dan sebelum saya ke Jepang, saya anggap orang yang tersopan di dunia itu orang Solo. Klaten. Tapi ketika saya ke Jepang tahun berapa, 82 katalah, 81 saya ke Jepang. Saya kaget, wah ternyata bukan orang Solo yang paling sopan di dunia nih. Orang Jepang lebih sopan daripada orang Solo. Kenapa? Karena kalau kita di Indonesia, di Jakarta, di mana itu, kalau kita datang ke mall, kita tanya, tempat jual sepatu di mana? Terus sepatu di mana? Oh, lantai 3, kan begitu kan? Atau lantai 2, lantai berapa? Nah, kalau di Jepang enggak, follow me. Follow me. Diantar. Sampai ke lantai berapa? Sampai ke tempat jualan. This is yours. Dia tunjukkan di tempat. Jadi dia antar sampai lantai berapa seperti itu. Itu orang Jepang. Jadi saya pikir, kenapa Jepang di Indonesia kurang ajar, tapi di tempatnya itu sopan banget. Jadi mereka itu betul-betul melayani pasien seperti itu. Dan Malaysia mengikuti Jepang itu. Dokter-dokter itu, perawat-perawat itu melayani. Dan kemudian mereka lihat, kalau misalnya usia sudah lansia, itu cepat, tidak antri. Kalau seperti saya datang terus dipanggil, Pakcik, sini. Jadi tidak antri. Tapi kalau yang muda antri. Tapi kalau itu langsung diprioritaskan kepada yang. Nah, itulah kenapa setiap di pesawat saya ke Kuala Lumpur selalu ada orang Indonesia yang mau Melaka, yang mau kebetulan untuk berobat. Begitu juga kalau pulang ada orang yang dari seperti itu. Nah, itu rahasianya pelayanan Mas Ihsan, sehingga kemudian banyak orang Indonesia datang. Kalau harga relatif sama lah, kurang lebih ya. Masya Allah. Terima kasih Bang Dolah, semoga sehat selalu dan selalu bersemangat. Salam buat keluarga dan juga selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.